Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali bertemu di udara, iya kan, karena kita tidak bertemu secara onsite. Namun saya bersuka cita dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya mengajak kembali setiap umat Tuhan untuk mengingat akan kasih, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan. Sekalipun yang kita hadapi, yang kita lihat dengan mata jasmani, yang kita dengar adalah sesuatu yang seringkali membuat kita panik, membuat kita takut, membuat kita down. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita ada pengharapan, ya. Kembali iman kita timbul, pengharapan kita bangkit karena kita percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita. Itu sebabnya kita perlu terus merenungkan firman Tuhan, kita tetap terus tertanam dalam janji-janji Tuhan, tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tapi kita hidup berdasarkan apa yang kita percaya, sesuai dengan apa yang Allah janjikan tentunya dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena tatkala kami merenungkan firman Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Karena iman kami timbul, pengharapan kami bangkit. Karena kami tahu selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar dalam kami mengiring Tuhan. Karena itu kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Sekalipun perkataan itu bukan berkata akulah Tuhan, sembahlah aku, iya kan? Yang dituntut oleh banyak orang supaya kalau Yesus Tuhan bilang, kok dia nggak pernah bilang seperti itu, saudara? Yesus bilang, mungkin Yesus tidak pernah bilang akulah Tuhan, sembahlah aku, ya kan? Tapi apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, kuasa yang ada dalam hidup pribadi dia, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Nah, kita lihat perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 dan ayat 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Lihat saudara perkataan ini. Aku, kata Yesus, memberikan nyawaku. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan nyawanya. Nyawa itu diambil oleh pemilik nyawa, yaitu Allah itu sendiri, saudara. Tuhan itu sendiri. Tapi Yesus bilang, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bahkan di ayat yang ke-18 lebih jelas. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawanya, katanya, daripada Yesus. Melainkan, lihat, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, jadi berkuasa memberikan nyawanya. Dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Saudara, yang bisa memberikan nyawa dan mengambil nyawa itu cuma Tuhan. Iya kan, cuma Allah. Jadi nyawa manusia itu ada dalam tangan Tuhan Yesus. Dia punya kuasa. Yesus bilang, aku berkuasa. Sama-sama bilang sama saya, Yesus berkuasa. Aku berkuasa memberikannya, kata Yesus. Dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Yang berpunya kuasa untuk mencabut nyawa seseorang itu cuma Allah, saudara. Cuma Allah. Makanya selalu saya bilang begini, nyawa seorang manusia ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan sakit penyakit. Bukan di tangan orang jahat. Itu sebabnya kita mesti tahu bahwa nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang memutuskan untuk mengambil nyawa seseorang itu Tuhan, bukan sakit penyakit, bukan orang jahat. Caranya mungkin bisa melalui sakit penyakit, gitu loh saudara. Tapi bukan sakit penyakit itu yang mengambil nyawa seseorang, tetapi Allah yang memberi, yang mengambil nyawa. Dia yang memberi, dia juga yang mengambil nyawa seseorang. Itu sebabnya perkataan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Pernah disampaikan Yesus juga kepada Maria dan Marta ketika Maria dan Marta memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus saudaranya sakit. Yesus bilang begini dalam Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, berita bahwa Lazarus ini sakit, maka Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Gitu loh saudara. Jadi memang gak ada penyakit yang ujung-ujungnya membawa kematian. Kalaupun sampai ujung-ujungnya mati, bukan karena sakit penyakit, tapi karena memang Tuhan yang ambil nyawanya. Iya dong, nggak mungkin sakit penyakit mengambil nyawa seseorang. Saudara, Tuhan yang ambil. Kenapa Tuhan ambil? Karena memang waktunya sudah habis. Izin menempati buminya sudah selesai sampai di situ. Gitu. Jadi kalau ada orang takut, panik karena sakit, dia takut mati, saudara dikasih dalam Tuhan, bukan sakit penyakit yang mengambil nyawamu. Si jahat juga tidak bisa mengambil nyawamu. Orang jahat juga tidak bisa mengambil nyawamu. Yang bisa mengambil nyawa saudara dan saya adalah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus yang sanggup mengambil nyawa saya. Amin. Jadi penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yesus bilang sama Maria dan Marta, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ya, jadi kita mesti tahu bahwa orang bisa saja mati karena sakit. Ya, tapi bukan karena sakit penyakit nyawa seseorang diambil. No, caranya mungkin bisa saja karena sakit penyakit, maka rumahnya intinya adalah rumahnya udah selesai. Rumahnya di sorga sudah selesai. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 3, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, jadi tempat saudara dan saya sudah selesai di tempat di mana Yesus berada, aku akan datang kembali dan membawa saudara dan saya ke tempatku. Jadi yang membawa saudara dan saya itu bukan sakit penyakit, tetapi Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa memberikan nyawa maupun punya kuasa mengambil nyawa seseorang. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita untuk menyadari bahwa nyawa saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya itu ada di tangan Tuhan Yesus. Bukan di tangan sakit penyakit, bukan di tangan orang jahat, bukan di tangan si kuasa-kuasa kegelapan. No, di tangan Tuhan Yesus nyawa saudara dan saya. Karena itu biarlah kita hidup dalam tangannya Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam tangan Tuhan, kita dijaganya, kita dipagarinya, kita diluputkan dari segala yang jahat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk ingat, ya, yang berkuasa memberikan nyawa, memberikan kehidupan, dan berkuasa mengambil nyawa, memberikan kehidupan itu cuma satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Kalau dia tidak punya kuasa memberikan maupun mencabut nyawa seseorang, dia bukan Allah. Tapi kalau dia punya kuasa mengambil nyawa seseorang dan memberikan nyawa kepada nyawa seseorang, memberikan kehidupan kepada seseorang, itu dia adalah Allah. Dan itulah yang Yesus katakan, aku berkuasa baik memberikan maupun berkuasa mengambil nyawa. Karena nyawa manusia ada di tangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami percaya hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesuslah yang memutuskan, karena Engkaulah Allah, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan, kami disadarkan bahwa kami percaya selama kami hidup takut akan Allah, kami hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memegang kendali seluruh hidup kami, termasuk nyawa kehidupan kami. Sebabnya biarlah hari-hari hidup kami, ya Tuhan, selalu diingatkan bahwa Tuhan punya kuasa akan segala sesuatu, untuk memberi maupun mengambil, termasuk memberi kehidupan dan mengambil nyawa kehidupan seseorang. Hamba berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari-hari ini. Kami percaya penyakit tidak membawa kematian. Membawa kematian adalah ketika nyawa kami diambil oleh Tuhan. Dan ketika nyawa kami diambil oleh Tuhan, hidup kami, maka kami tahu kami habis di dunia ini, tapi kami bersama-sama dengan Allah. Kami bersama-sama dengan Yesus di sorga. Hamba menyerahkan hidup mereka, umat-Mu, satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati, Allah menguatkan, Allah meneguhkan mereka. Sehingga kami umat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dewasa dalam iman, dan pengharapan kami tetap terus ada dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami semua, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.